Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Selamat malam semuanya. Malam. Nah, bagaimana kabarnya di malam hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya nih yang berada di jauh sana? Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Walaupun kita nggak bisa tatap muka di kampus, tapi dengan keterbatasan ini tetap teman-teman tetap fokus belajar. Kemarin saya dapat sebuah nasihat dari seorang dosen dari kampus lain, seorang profesor itu mengatakan demikian. Ada pertanyaan, bagaimana solusi strategi yang efektif untuk kuliah di masa pandemi seperti ini. Ya, jadi kita awali intro dulu ya. Jadi dia dikasih pertanyaan, bagaimana sih strategi atau solusi menghadapi perkuliahan di masa pandemi seperti ini, gitu kan? Keterkaitan kalau online habis pulsa banyak, kalau tatap muka tidak diperkenankan, kayak gitu kan. Maka solusinya itu sangat bagus banget ya. Jadi gini, solusinya itu adalah, ini saya sampaikan ke teman-teman. Solusinya itu memang dilakukan blended learning. Jadi eh, online tapi juga ada offline kayak gitu ya. Nah, online-nya itu teman-teman itu digunakan untuk diskusi. Artinya teman-teman mahasiswa itu harus sudah mendownload materi dulu. Jadi dosen itu nanti akan nge-share materi di e-learning gitu kan. Nah, teman-teman download, kemudian teman-teman pelajari materi yang ada di e-learning tersebut. Nah, ketika online seperti ini itu difokuskan untuk diskusi. Jadi sudah tidak ada lagi pembelajaran, adanya adalah tanya jawab dari permasalahan yang akan teman-teman hadapi. Itu saya melihat itu bagus idenya. Jadi itu akan banyak keuntungan. Yang pertama, teman-teman lebih cepat belajarnya kan. Susah langsung dapat solusi karena di ketika di kelas seperti ini. Dosen tidak perlu menyampaikan dari nol karena dosen sudah share materi. Itu idenya dari Prof. Lupa saya namanya. Gitu ya. Itu salah satu strategi bagus. Nah, ini sudah saya mau coba. Teman-teman sekarang mau saya cek dulu. Siapa yang hari ini sudah download materi dari Pak Robin di pertemuan ketiga? Dan itu Pak. 3 udah belum? Labib? Ya. Sudah. Yudhistira? Jujur aja, belum nggak apa-apa. Belum Pak, belum. Loh, Baru mau download Cinta? Pak. Cinta? Sampun, Pak. Ampun. Torik? Udah Pak. Oke. Aji? Ayo Ji. Jawab aja belum kalau belum. Kalau sudah ya sudah. Itu gimana Ji kamu Ji? Gelap banget gitu. Irfan, udah belum? Belum, Pak. Indah? Sudah, Pak. Oke, baik. Yang sudah. Sekarang saya mau tanya. Eh, kira-kira temanya apa sih hari ini? Indah. Formal teks dan karakter khusus. Oke. Baik, di format teks dan karakter khusus. Di sana diajarkan markui enggak? Apa, Pak? Belum tak baca. Belum tak baca. Ayo. Ya ada Pak, ada. Ada? Ya, baru cari. Ada. Oke. Baik, di dalam nanti kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman baca dulu. Dan ini akan lebih efektif. Jadi saya akan langsung checking ke pemahaman teman-teman gitu ya. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah membaca dulu. Jadi nanti kalau sudah dibaca, kita akan langsung evaluasi pembelajaran kita, gitu kan. Baik, tidak masalah. Ini untuk step awal ya. Minggu depan pastikan teman-teman sudah mulai membaca materinya dan saya akan coba checking ya kemampuan dari teman-teman. Dan saya akan amati dari setiap jawaban teman-teman. Semakin teman-teman pandai menjawab, maka semakin tinggi nilainya. Saya akan hafalkan nanti poinnya. Oke.
Saya akan menyampaikan materi ini, ya, perhatikan baik-baik, plus praktek sekaligus saya praktekkan. Nanti di akhir saya akan evaluasi dengan pertanyaan, pastikan teman-teman fokus apa yang saya sampaikan, tidak sulit pertanyaannya, dan itu akan jadi nilai plus buat teman-teman. Baik, kita akan mulai. Baik, ini sudah PowerPoint siapin 16 chapter ya. Oke, kan semuanya tetap open karena saya akan tahu yang open tidak akan kelihatan di sini. Ini saya set untuk on cam semua. Yang belum on cam, Epta, yuk on cam. Epta. Baik, kita mulai nih di Iya, bentar, Pak. pertemuan, ya lah, di pertemuan ketiga. Saya akan sedikit mengulas dulu ya. Untuk chapter 1 itu adalah pengantar web, pengenalan web. Anda sudah dikenalkan web itu apa, HTTP, kemudian dikenalkan server dan klien. Itu tujuannya agar Anda ngerti bahwasanya web itu basisnya online. Kemudian di chapter kedua, Anda sudah dikenalkan tentang pola dasar. Bahwasanya untuk membuat sebuah teks HTML, itu Anda harus hafal format dasarnya. Format dasar di chapter kedua itu adalah seperti misalkan kelihatan teman-teman katanya. Jadi pastikan teman-teman untuk membuat pola dasar itu ngetemnya jangan satu kemudian jangan seperti ini lambat. Langsung 2 kali. Tek tek tarik tengah. Gitu ya, ingat-ingat. 1 2 tarik tengah. Ingat-ingat itu. 1 2 3. Itu harus dihafalkan. Nanti kalau caranya ini sudah benar, nanti enak, kedepannya itu mudah ya. Kemudian saya wajib ya untuk mahasiswa saya itu saya biasakan untuk membuat namanya hak cipta kayak gini 4 kali. Ingat-ingat ya, 4 kali mainnya, tanda pentung mainnya 4 kali tarik ke tengah, kemudian kasih nama pembuat. Ini hak cipta teman-teman. Kemudian HTML. Kemudian kita duplicate ya, tetap di situ tekan Ctrl D. Tek, jadi 2. Kata kasih slash. Lanjut. Head. Kita duplicate. Ya, pasti punya pasangan. Title. Di dalam head itu ada title. Misalnya title gitu ya. Oke, perintah, oke, pertemuan. Ya. Anda seperti ini ya. Anda spasi ya. Anda kayak gini tekan slash tekan huruf T, maka otomatis. Ya, ini otomatis. Semakin Anda sering pakai notepad sebagai buat ngoding, maka semakin banyak historinya, jejaknya akan semakin banyak. Kemudian kita buat body, teman-teman. Sedikit. Nah, ini namanya pola dasar. Ini harus dihafal oleh seluruh mahasiswa. Ya, 10 baris dihafal. Mengapa saya kasih enteran? Karena ada filosofi kalau di saya. Bahwasanya HTML itu saya bagikan kayak manusia. Ini adalah head kepala, kemudian body kepala ini badan. Ini leher. Kepala sama leher kan ada jarak ini. Kan antara kepala sama badan kan kayak ada terpisah gitu loh. Maka tak kasih enteran. Ini filosofi saya seperti itu. Oke. Walaupun nggak di enter pun tidak masalah. Gitu ya. Seperti ini itu adalah pola dasar chapter kedua. Sekarang kita di chapter ketiga. Di tujuannya itu apa? Di sini adalah dijelaskan tentang tag, format, teks, dan karakter script HTML. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan format dan tag karakter khusus. Jadi Anda bisa memformat teks. Memformat itu berarti sebuah pengaturan teman-teman. Ini namanya format. Nah, di dalam format teks menggunakan font teks ya. Kita ada 3 atribut. Ingat-ingat, itu punya atribut yang adalah face, jenis huruf, ukurannya, warnanya. Untuk ukuran itu dari 1 sampai 7. 1 sampai 7. Buka font kemudian teksnya di sini. Kita akan langsung. Misalkan ya, tulis belajar komputer. Ini. Oke, pastikan teman-teman harus sudah hafal ya. Oke, pola dasar ini 10 baris harus dihafal. Oke, kemudian file save as. Nyimpennya pun harus bisa teman-teman ya.
saya nggak bisa nyimpen ya. Jadi 1-2 teman harus sudah hafal menyimpannya. File, save as, arahkan ke C, kemudian exam.pp, htdoc. Nah, di dalam folder ini adalah letak apapun skripnya. Mau di luar, mau dibikin folder, boleh. Kalau saya sarankan ketika Anda sudah membuat project, pastikan buat folder. Tujuannya agar skripnya terkumpul dalam sebuah folder sehingga akan mudah untuk manajemennya. Kalau ditaruh di luar kan nanti nyampur. Ya, TIC. Karena ini pertemuan ketiga saya kasih nama tes3.html. Bentar. Yang warna biru namanya tag, elemen, perintah. Ingat sama ya. Tag sama dengan elemen sama dengan perintah. Itu yang biru. Yang warna hitam itu adalah teks, tulis biasa, boleh ketik. Yang warna biru nggak boleh. Yang warna hijau ini adalah label. Ini tidak akan ambil tapi akan tersimpan. Oke, sebelum kita membuka, pastikan web servernya dihidupin dulu. Exam.pp adalah web server. Web browser itu adalah Google Chrome. Web servernya pakai Apache. Yang lain tidak wajib. MySQL ini ketika Anda mau buat database. Tapi kalau nggak pakai database, nggak perlu diaktifin. Nanti kalau pelajaran bersih di rumah, ya MySQL diaktifin. Kalau saya, tidak perlu. Kecuali kalau pelajaran saya sudah masuk di back end, karena kan bahasa pemrograman ada dua yang saya katakannya, front end sama back end. Front end itu seperti apa? HTML, CSS, JavaScript itu adalah front end, artinya sisi depan, sisi tampilan. Tapi kalau back end, sisi belakang itu adalah PHP, JavaScript, PHP, kemudian Java, kemudian service itu adalah back end, di sisi belakang itu keterkaitan harus pakai base dan wajib pakai SAMPP. HTML tambah SAMPP bisa nggak Pak? Bisa. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, kita ketik apa teman-teman? Apa yang saya ketik apa ini nanti? Apa? Apa Rick yang saya ketik Rick? Untuk membuka file tersebut Rick. Lupa, Pak. Lupa gimana? Ayo dibantu Mas Epta. Gimana Ta? Gambarnya saya buka file yang saya ketik nanti cara bukanya gimana Ta? Localhost. Ya, localhost. Tadi kan tuh. Jadi Mas Torik berartiin ya konsolnya dijawab. Localhost. Lihat tuh, localhost. Terus apa Ta? Localhost terus? Ayo Van, bantu Van. Berlocalhost apa Van? Tes 3. Ya, slash dulu atau langsung tes 3? Pakai slash. Kemudian? Tes 3 tadi, Pak. Salah. Untuk bukanya entah. TIC. Nah, TIC dulu. Kenapa TIC? Karena di dalam folder. Nah, enter atau gimana Ta? Slash. Terus tes3.html. Ya, tes3.html. Tadi di enter juga boleh, tapi ini lebih bagus. Ya, jadi langsung. Jadi gini teman-teman, localhost, nama foldernya, nama filenya. Kalau nggak hafal nama filenya, Anda cukup foldernya saja Anda enter. Maka akan tetap tampil tuh. Lihat itu. Ya, akan tampil di dalam folder tadi. Kita buka tes 3. Sama saja kita jalanin. Sampai sini paham nggak? Saya tadi yang belum paham siapa tadi? Torik. Paham nggak kamu? Udah Pak. Paham ya? Oke. Baiklah. Ini saya sudah buka ya, kayak gini. Baiknya saya akan buat seperti ini biar mudah Anda cerna. Kalau rame mic-nya off. Kalau nggak rame mic-nya on. Kalau ada pertanyaan langsung. Seperti ini teman-teman. Ya. Next, karena temanya adalah format paragraf atau ke sebuah format paragraf, karena saya malas ngetik, maka saya akan cari artikel di internet ke format. Ya, kita coba belajar HTML. Kita cari artikel lah. Misalkan ini. Ada petik.
Baik, di sini tuh ada berapa teman-teman? 1, 2, 3. Berapa? Pirang paragraf baik, Torik? Ayo. Berapa paragraf, Torik? Masuk gak ngerti paragraf juga. Saya blog ini berapa jumlah? Gimana, Pak? Saya blog ini berapa? 4, Pak. 4 paragraf. Ya, teman-teman fokus ya. Pastikan semuanya fokus ya. Saya hafalin nanti yang aktif dan tidak aktif. Oke, ini saya blok ya. Saya copy. Saya cari tulisan lah. Pas teman-teman. Oke. Baik. Ini saya copy di notepad saya. Baik. Jawab rektorik. Ini saya simpan. Ketika saya refresh, tampilnya berapa paragraf, baik? 1, Pak. Kenapa kok 1? Nggak ada perintah buat enter. Bentar. Saya akan share YouTube dulu ya linknya. Oke, kenapa kok tambah 1? Betul sampaikan Torek. Karena tidak ada perintah untuk apa? Untuk membuat paragraf. Pertanyaan Rek. Perintahnya untuk buat paragraf pakai perintah apa, Rek? Torek? BR ya, Pak. Ya? BR. IR? BR. Ayo, Cinta. Buat paragraf perintahnya apa? Ida. Halo? Iya, Pak. Buat paragraf perintahnya apa? BR. Salah kok kabeh. Kan? Tadi kamu sempat logout, sekarang join lagi. Skenario saya cari internet, paham? Ada berapa paragraf, Indah? Berapa paragraf? Ini loh, yang saya blok ada berapa paragraf dah? Gimana kalau oh ini sinyalnya jelek. Oke. Bukan pakai teman-teman salah kaprah ini. Buat paragraf bukan pakai VR. Sekalipun bisa tapi bukan VR. Wah, ini salah kaprah ini. Harus dipahami. Oke? Pakai P. Pakai P itu adalah perintah di keberapa Mas Ilabib di tugas HTML nomor berapa itu? Saya belum baca sih, Pak. Ayo tugas radio foto. Mesti kerjain dong. Belum selesai, belum sampai situ. Ayo. Perintah keempat teman-teman, makanya perintah tugasnya digarap gitu. Wah, harus digarap tugasnya. Nah, itu menggunakan perintah P. Anda harus mengerjakan tugas ini. Kalau tugas ini nggak Anda kerjakan, Anda nggak bisa menguasai HTML. Karena D ini untuk grafik loh, lihat P. Baik, saya akan ajarkan ke teman-teman. Logout lagi Indah. Tuh katanya sinyalnya jelek, Pak. Sinyalnya jelek. Oh ya, Katanya sorry. sinyalnya jelek. Terus nanti ngecek gelut, jadi jelek. Ya, sabar. Saya itu kemarin set dengan dosen itu cukup bijak dan cukup off juga. Saya cara ngajar dia langsung evaluasi. Jadi teman-teman harus saya duluan dengan ngajar dia. Oke. Jelasin baru nanti saya kasih pertanyaan. Fokus ya. Tak ulangi lagi reply. Saya nyari artikel di internet. Ada 4 paragraf. Gitu kan? 4 paragraf ini saya copy di notepad. Dapatnya 4 kayak gini. Ketika saya jalankan, jadi 1 paragraf. Mengapa 1 paragraf? Karena tidak ada perintah untuk membuat paragraf. Sehingga dapatnya 1 paragraf. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat paragraf? Menggunakan P. P buka, P tutup. Kenapa P, Pak? P kan paragraf. Jadi kebanyakan HTML tuh kayak gitu. Oke,
Gini dulu aja. Maka kalau Anda, oke, sekarang jawab. Pak Robin ini buat berapa paragraf? Jawab. Udah. Gimana Sinta? 4. 4 paragraf. Maka nanti ketika saya simpan dan saya jalankan tabelnya berapa paragraf? 4. 4. Jadinya 4 paragraf. Torik paham, Torik? Paham, Pak. Paham. Jadi Istira paham? Paham, Pak, paham. Paham. Lanjut, Labib. Sekarang saya mau tanya. P ini namanya apa? Labib. Sintak. Ya, sintak. Selain sintak, sinonim lagi. Tag. Tag. Oke, pintar. Tag, cukup tag. Tag T punya atribut apa? Misalkan gini pertanyaannya. Saya memposisikan paragraf ini adalah rata kanan. Berarti perintahnya apa, Mas Melabib? Aling. Teks aling. Aling. Oke, aling ya. Aling. Berarti kan pintar, pintar. Betul jawabannya. Oke, jadi P ini namanya atribut. Sintak ya. Sintak atau tag punya atribut. Nah, atribut membuat sebuah rata kanan apa, Mas Labib? Atributnya? Align. ALIG. Aling. GN, aling ya. Oke, sama dengan apa? Right. Ya, sesuai rata Right, yang ya. diinginkan. Rata kanan. Oke, maka akan berubah rata kanan. Kalau saya ingin rata tengah, Sinta, apa perintahnya? Paragraf kedua rata tengah apa? Yuk. Kalau rata tengah, Sinta caranya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Yudhistira, saya mau buat rata tengah paragraf kedua, caranya? Center mungkin, Pak, align center. Ya, aling center. Jadi kalau rata tengah adalah center. Cinta paham? Paham nggak Cinta? Paham, Pak. Paham. Lanjut, Indah. Kalau paragraf 3 saya mau tak buat rata kiri. Perintahnya apa? Torik. Tarik. Paragraf ketiga saya mau tak buat rata kiri. Perintahnya apa? Aling left, Pak. F. L F T K. Terakhir, Indah. Halo? Kalau paragraf keempat mau tak buat rata kanan kiri. Perintahnya apa? Halo, Dah. Paragraf 4 tak buat rata kanan kiri. Perintahnya apa, Anda? Mic-nya semuanya on, teman-teman. Ayo, gen cepet nanti jawabnya. Tak perlu mikir loh ya. Yuk, apa? Sinyalnya apa bro? Apa perintah Indah? Lewati kata. Kanan kirinya apa? Paragraf terakhir ini bisa rata kanan kiri. Kata. Torik, kalau mau rata kanan kiri perintahnya apa, Rik? Mau sore esok kanan kiri. Nggak tahu, Pak. Iya. Justify. Aji. Nah, justify. Kalian tuh, wah, belajar lagi sing rajin teman-teman. Nih, rata kanan kiri ini ya. Nah. Oke, bedanya sih teman-teman berarti kayak gini paragraf ini. 4 ini beda semua ini. Yang pertama rata kanan, yang kedua rata tengah, yang ketiga rata kiri, yang keempat kanan kiri. Ini Anda harus paham. Yang membedakan apa? Propertinya ini loh. Align, right, align center, left, align divide. Adalah ketika mau paragraf. Paham nggak teman semuanya? Paham?
Van, Irfan, paham nggak Van? Putus-putus, Pak. Oke, terus sih. Putus nggak? Iya, Iya, Pak. iya, Pak. Putus-putus. Iya. Aduh, salah. Oke. Saatnya. Cek. Itu putus nggak suara-suara? Putusnya kadang-kadang ada. Ada kalau sekarang Masih. putus. Oh, aduh. Ya putus berarti petok meneh ini. Agus, Ya, Pak. suaraku lancar Mas ning kono. Suara Pak Robin. Lancar, Pak. Lancar. Yudhistira, lancar nggak suara saya? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar. Tapi ya Indah? patah-patah, Pak, kadang. Ya berarti internetnya ini bukan laptopnya. Ya karena ini saya pakai wifi ini ya. Wifi apa? Wifi tembakan. Tapi bayar. Tembakan sekolah tapi bayar. Ya sebulan cuma 50. Itu pun masih bagi sama tetangga sebelah. Jadi saya cuma bayar 20. Terus tetangga sebelah lagi mau bayar lagi join. Jadi saya nggak bayar deh. Gratis. Oke, setelah tak tembak, kemudian tetangga saya pengen internet, connect saya bayar 20, samping bayar 20, jadi kan nggak bayar saya, gratis. Tidak. Baik, saya lanjutkan. Saya anggap paham dulu. Nah, berikutnya font. Oke, saya akan jelaskan, kemudian nanti Anda harus pahami apa yang saya jelaskan, akan tak kasih pertanyaan. Baiklah, font itu bagi siapa, Pak? Baik, font itu untuk ngatur misalkan ya, para pertama, saya mau konsepnya Arial, maka kasih font face Arial. Paham? Paham nggak ini? Pak? Nggak paham. Ini di sini harus ya, di sini harus slash form. Slash font. Maka format nanti akan mengikuti yang saya tentukan di sini. Saya simpan. Saya refresh. Berubah jadi semuanya. Kalau saya ganti Cambria, berubah Cambria. Ya, gitu. Sampai sini paham? Sintaran ya. Apa? Oke, yang nggak paham siapa nih? On face ini. Mudah ya membuat format ya. Gitu. Lalu misalkan saya mau besarkan tulisan size. Kasih angka misalkan 5. Ya, saya kasih angka 5. Maka dia akan jadi besar nanti teman. Ini saya simpan. Nah, 5. Mau ngasih warna, kasih color. Red. Ya, kita kasih warna red, maka akan berubah jadi warna merah seperti itu. Lah kenapa kok yang saya buat ya, kenapa kok yang berubah hanya paragraf pertama? Jawab Fendi. Kenapa di Fendi? Kenapa kok yang berubah cuma paragraf pertama? Kenapa Fendi? Kenapa nggak berubah? Pak Mas Fendi. Silakan open mic semua. Open yang menjawab open mic semua silakan. Fendi apa ya? Mic close. Di open Mas, biar saya bisa tahu suara jenengan. Irfan. Kenapa kok di paragraf 1 Irfan? Pertanyaan ini saya mudah apa susah?
Menurut teman-teman. Mudah, Pak. Enggak mudah. Kenapa, Van? Kok jawab paragraf pertama? Karena Yang terus lu ya kita anggap betul. Karena yang diatur adalah di paragraf pertama. Paragraf kedua nggak dirubah. Oke. Misalkan fontnya tarik nih. Kira-kira nanti ketika saya simpan, saya jalankan, yang berubah apa? Jawab cinta. Yang berubah apa nanti? Kita letakkan fontnya di sini. Semua. Semua. Ya, semua. Nah, semuanya jadi berubah karena semuanya di dalam font. Font buka, tutup ini. Semuanya terformat itu. Saya balikan Ctrl Z. Akan balik. Teman-teman semuanya. Sampai sini. Paham. Paham. Lanjutkan. Nah, selain itu, dalam sebuah format itu ada B strong. Ini sudah saya kasih ya. Itu ada di sini kawan-kawan. Anda lihat, kalau Anda mengerjakan tugas kedua nih Pak Robin, ada juga di situ. Nih, kamu buka perintah ke 5 ya. Nih. Ini ya. Perintah 5 di sini nanti. Kemudian ada tugas 2 itu Anda buka di perintah 5. Ada big, small, strong, sub B, in, delete. Kalau big untuk membuat besar, kalau itu membuat miring, small kecil, strong itu adalah tebal, mirip kayak bold, sub itu adalah pangkat atas, sub B pangkat bawah, ins itu garis bawah, del garis tengah. Di sini juga ada keterangannya. Saya akan contohkan beberapa hal aja lah. Oke, saya akan kasih PR dan enter. Sini ya. Saya format di sini. Misalkan belajar 1. Oke, saya simpan. Apa nanti? Torik. Saya refresh nanti. Saya pakai belajar 1 hasilnya apa, Rik? Jadi miring, Pak, tulisannya. Yes, bentar. Jadi mirip. Bentar. Next. Saya kasih PR ya. Bentar. Oke. Setelah apa itu? Ins. Ada nggak ins? Ins di sini tidak ada ya. Tapi di ini Pak Robin ada. Jadi tambahan aja ya. Saya kasih strong dulu aja. Strong itu kuat. Strong. Ini terus kemudian. Strong. Gantian. Strong. Fendi. Fendi nggak pernah dengar suaranya. Fendi, jawab. Halo, Fendi nggak di sini? Fendi rupanya tidak menyimak ya. Lanjut. Labib. Kalau strong jadi apa, Beb? Kalau strong jadi tercetak tebal, Pak. Ayo, betul. Lanjut. Berikutnya, saya buat lagi apa ini? Strong, B, I sudah bisa ya. Small sama big. Baik, ini belajar 1, 2, tak kasih angka ya, nanti bikin enak. Sama big. Lah kok otomatis Pak? Iya, otomatis. Jadi semakin dipakai buat ngetik, udah histori akan semakin mudah. Jadi kalau pakai plus-plus tuh enak. Oke, small tuh kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Sekarang jadi istilah. Ins, jadinya apa Yus? Belajar apa Yus? Istilah. Belajar 4 tampilnya apa?
Lalu Yudhistira, ambil apa open mic Iya mas? Pak, iya Pak. Ada. Wah, open Agak mic, open patah-patah, cam, Iya Pak, agak patah-patah Pak. agak patah-patah. Oke, Eh, belajar 4 tampilnya apa? yang apa? Ins Pak. Ins. Ins. Ins itu garis bawah kayaknya Pak. Oke, garis bawah, pintar. Lanjut, Sinta, belajar 5. Del, ambil apa? Nah, Garis tengah, Pak. ya, Pakai garis tengah. Ya, pintar. Oke, cukup ya. Kalau HR apa? Kalau HR apa fungsinya? Horizontal rule, Pak. Apa Garis. Arta? Ya, garis. Maka akan jadi seperti ini. Pintar. Next, lanjut ya. Oke. Kalau UIS strict. Sudah pernah pakai S nggak? Coba pakai S. Belajar 6. Jawab Torik. S apa Rik? Tahu belum? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Sekarang akan kasih tahu. Oke, sama. Sama Del ya. Wah. Next. Paham nggak, Fe? Sekarang font. Ini ada seperti sendiri. Font face, Arial, colorful. Sama kan? Untuk membuat ini artikelnya. Jadi ini implementasinya di sini. Oke, seperti ini kawan-kawan. Kemudian tebal, miring, dan garis bawah. Ini digabung. Oh ya, font itu bisa nggak digabung seperti ini? Penggabungan font. Maka nih, saya punya B. Saya ngetik komputer /B. Baik, jawab Rek. Hasilnya apa Rek? Komputeran tulisannya hasilnya apa? Jadi tebal, Pak. Tebal, pinter. Kalau misalnya di sini tak kasih /U. U, kemudian sini U. Tapinya apa Rek? Sama underline, Pak, garis bawah. Pinter. Kalau tak tambah I, hasilnya apa Rek? Hasilnya? Tebal, garis bawah, sama miring. Ya, pintar. Paham. Lanjut. HR. Kita kasih jeda. HT. HR. Oke. Bisa saya strong lewat HP. Oke. Sekarang sub sama sub. Urung tak ajari ya. Sub sama sub. Apa fungsi sub B? Epta? Itu, Pak. Nanti diperkecil di bawah, Pak. Diperkecil di bawah. Itu sub P. Sub P apa sub B? Yang P itu yang atas. Yang P yang atas. Kalau B? Yang bawah. Bentar. Kalau sub P itu pangkat, ingat-ingat ya. Kalau B itu bawah, itu pangkat. Kalau B basis. Basis itu bawah. Oke, maka hasilnya nanti seperti ini. 10 pangkat 2, 3, bawahnya X. Nah, ini. Oke, teman-teman. Mati. Kalau angka 2-nya mau di garis bawah, kasih apa? U. Juga bisa. Jadi script itu bisa dimanapun. Gitu teman-teman. Nanti Anda jangan tanya saya log dan sebagainya, nanti ada, nanti saya di Google tetap ada. Intinya Anda paham, gitu ya. Baik, sampai sini paham semua? Teman-teman, Cinta paham? Paham, Pak. Paham, bentar. Oke, next. Sekarang akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah super, ini sudah saya sampaikan. Markup fungsinya berapa, Epta?
Gimana, Kalau maaf ulangin, Bu. apa fungsi marquee? Tahu belum? Tidak tahu, enggak apa-apa. Jawab tidak tahu. Kalau tahu dijawab. Apa fungsi pada marquee? Nggak tahu itu, Pak. Apa? Nggak tahu. Oke, sekarang saya akan kasih tahu. Oke, marquee itu adalah tulisan berjalan. Contoh, selamat datang. Walek ya ngetiknya ya. Oke, ini. Marquee, selamat datang. Ini saya simpan. Maka akan berjalan kayak gini. Ya, di bawah ini. Oke, selamat datang. Fungsinya untuk membuat teks berjalan, tulisan berjalan, gambar berjalan juga bisa. Apapun yang di sini pasti akan berjalan. Paham sampai sini, Yudhistira? Paham, Pak, paham. Paham. Indah paham Anda? Paham. Teman-teman kalau misalkan mic-nya off, gini ya, ini artinya paham. Oke. Oke. Baik, sekarang di marquee itu punya atribut kawan-kawan. Ada behavior, ada direction, width, ada height, ada scroll on. Behavior saya akan jelasin ya, sekilas dulu. Behavior ini adil, mau slide, scroll atau alternate. Kalau slide dia akan berjalan dan berhenti. Scroll dia akan terus dan tidak berhenti. Alternate dia berjalan tapi di dalam ruang kayaknya. Direction itu mulainya mau di mana, arahnya mau dari kiri ke kanan, kanan ke kanan kiri, atas bawah. Tuh. Width, height, scroll mon ini saya belum tahu, belum nyoba. Kita coba dulu satu-satu ya. Oke, kita akan coba satu persatu dari perintah yang ada di atas itu. Jadi belajar itu simpel teman-teman ya. Oke, ini saya enter seperti ini biar mudah memahaminya. Oke, saya akan ngasih behavior. Hitam ya, memang nggak berwarna ya. Kita mulai pertama slide. Oke, ini saya simpan. Oke, tampilnya seperti ini. Berarti kalau slide. Behavior. Bedanya apa? Sir kok bahas. Salah dosen karena nggak mungkin slide itu kayak berhenti ya. Nah, ini slide. Paham? Baik nih. Behavior slide, maka dia akan berhenti di sini. Yudhistira paham? Gede kira ketok. Paham, Pak. Paham. Oke, itu ya. Sekarang scroll. Scroll itu melewati. Bablas kita ya. Nah, itu yang scroll seperti itu. Alternate, alternate itu kayaknya satu scoop. Nah, ini satu scoop, satu area toh. Nah, dia balik-balik ini alternate. Ya gitu teman-teman. Kemudian di situ ada direction. Ya. Oke, saya ganti scroll. Oke, direction itu adalah mau mulai dari mana? Ya, direction. Misalkan mulai dari right.
dari kanan. Jadi, menuju. Ya, menuju ya itu ya. Menuju ke kanan. Paham ini, Sinta? Irfan, paham? Anu Pak, apa agak putus-putus. Kok putus terus suaranya? Ayo. Lah. Sebenarnya gini, Mas. Ra Pak. krungu suara Pak Robin penting. Jadi walaupun nggak krungu suaranya Pak Robin, sebenarnya kamu ngerti ya apa yang saya praktekkan di layar. Gitu. Jadi Tapi layarnya suara juga saya patah-patah. patah-patah. Ayo. Apa internet ya kah? Di mana? Putus-putus nggak gambarnya? Iya Pak. Tadi kalau on cam keluar masuk sendiri. Nah, kayak gitu. Yang Sinta lantar nggak tahu? Bentar, pakai wifi ya. Yes, nanti ngikut record di YouTube ya di sana. Jadi gitu ya. Kalau right itu ke kanan. Kalau up berarti gimana? Ke atas. Up. Menuju atas. Menuju balikannya. Kalau width sama height itu buat lebar ya. Kalau left menuju kiri. Kalau left otomatis ya, nggak perlu otomatis ya. Gitu. Kalau width dan height ini lebarnya teman-teman, misalkan 40. Oh ini. Jadi lebar tulisannya ini yang di set. Misalkan 100. 1000. Nih. Jadi tagnya langsung di dalam. Ini bisa dikesankan buat animasi itu bisa kayak gini. Dan nanti height itu tingginya kayak gitu. Jadi dicoba teman-teman ya. Scroll mon bisa dicoba buat ngatur apa itu. Height ini buat tinggi. Misalkan 30. Ya, karena tagnya nggak banyak. Kalau tag banyak bisa. Ini kan tagnya nggak banyak. Itu ya. Terus kalau scroll mon kasih 20. Sini. Oke, nggak ada pengaruh apa-apa. Scroll mon. Oh, lebih cepat. Kecepatan ini kayaknya. 60. Ini kecepatannya di sini teman-teman. Kecepatannya 80 maka akan sangat cepat sekali. Ya itu. Ya 10 lah misalnya cepat. Jadi lebih ke durasi. Oke, sampai sini paham Yudhistira? Paham. Paham ya. Oke, kita bisa ngikuti ya. Oke, sip. Lanjut. Ini nanti bisa Anda latihan di rumah, bisa dicoba-coba ya ini. Coba-coba. Gambar bisa. Pakainya gambar. Ini script ini jangan ya bingung script ini gimana Pak. Ini sudah samping tapi enggak harus dilakukan sih. Ini modelnya kayak gitu. Jadi bisa tulisan berjalan, gambar berjalan bisa. Yang karakter terus. Karakter ini kayak buat copyright ya. Tapi sebagai contoh misalkan copy kayak gitu ya. Saya buat di bawahnya saya kasih HR. Buat copy gimana? Dan kemudian copy ya.
titik 2. Nah, iya. Jadi harus dikasih titik 2. Simpan, maka akan jadi seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini ada. Dan Anda buat sekarang Anda coba-coba dulu. Jadi itu fungsinya kayak gitu. Pakai dan 2. Maka akan ada R dan seterusnya. Bagi kan ini kan nih tanda bagi itu pakai divide ya. Kemudian pakainya semua ya di situ ya, dan divide ya, divide. Maka akan jadi bagi seperti ini. Nah, ini kalau dipakai buat apa? Ya, dipakai ketika Anda buat aplikasi kalkulator kayak gitu. Maka menggunakan script tersebut. Kali itu kurang bagi juga pakai putih. Karena Anda yang di rumah. Sampai sini paham? Indah paham nggak dah? Paham, Pak. Lanjut. Ya, penerapannya ya copyright, pakai subsub itu kayak gini. Dan ketika rekayasa bakal lunak bisa dibuat seperti ini. Pastikan mati baik-baik UTS kalau keluar ya Anda bisa. Tapi enggak sih UTS-nya kan dikerjakan di rumah. Tapi nanti saya akan ada kriterianya yang harus ditampil. Oke, ini untuk latihan 1 bisa Anda coba di rumah. Ya, latihan 1 membuat kayak gini. Ini sebenarnya sudah ada di rumah Pak Robin. Ya. Oke, soal selesai. Baik, saya sampai sini mudah ya. Jadi kalau saya simpulkan di materi kita itu gampang ya. Cuma segini tuh nggak sulit ya. Ini kalau saya ajarkan itu Anda ini teman-temannya perintah tok. Perintah apa gini yang mau pelajari ini sahabat. 45 ini sahabat. Makanya ketika kamu mengerjakan tugas ini, 2 ini, itu sudah bisa mewakili ratusan halaman. Benar. Oh, saya infokan juga teman-teman. Bahasanya ada 2 tugas ya di learning ya. Anda cek dulu. Di learning itu sudah saya share 2 tugas. Tugas 1 apa? Membuat deadlock ya. Ini sudah saya map di sini. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak Anda? Kelihatan ya. Baiklah, di situ sudah saya tuliskan untuk ini namanya adalah ringkasan agenda kuliah. Ya, saya tuliskan awal sampai akhir itu tanggal 5 Februari. Kita lulusnya tanggal ini. Jadi Anda kalau sudah bisa ini berarti Anda sudah lulus semester 1-2 teman-teman. Semester 1, jadi setahun kita. Benar 1 tahun. Dan nanti kayaknya setelah ini kayaknya libur 1 bulan kemungkinan. Kemarin kan liburnya nggak banyak toh. Nah, ini nanti liburnya agak panjang. Di semester ke-6 ini cukup panjang liburnya. Maka finalnya ya orang itu kalau sudah 1 tahun tuh harusnya sudah ada peningkatan ya, peningkatan dari segi keilmuan. Dari informatika ini harus ada peningkatan teman-teman. Walaupun kalian kelas pegawai, kelas karyawan, kalian harus bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Oke, kita mulai tanggal 15, kuliah efektif 8 pertemuan, UTS-mu tanggal 12 April sampai tanggal 24 April, ingat-ingat ya, ini sudah saya tuliskan. Kuliah efektif setelah UTS sampai UAS itu ada 8 pertemuan, UASmu tanggal 21 sampai tanggal 4 Juli 2021, Idisum tanggal 26 Juli, jadi ini insya Allah sudah keluar nilainya. Seperti biasa saya akan share analisis penilaian. Dan ini adalah rekap perkuliahan teman-teman kelas A sama kelas C, itu sama harinya karena, jadi saya set sama, dan hari ini kita di 3, Senin, tanggal 1 bulan 3 tahun 2021, pertemuan 3, format ini sudah saya share juga di e-learning. Ini sudah saya sampaikan. Berarti minggu depan kita akan menambah gambar, suara, dan video. Dan ini kita kayak gitu. Minggu depan pas, nanti modelnya urut. Dan nanti hyperlink nanti menyesuaikan teman-teman.
Itu terus nanti UTS buat template. Nih. Ada 16 pertemuan sudah saya hitung. Ini sudah saya tanggal-tanggal sudah saya tulis. Jadi kalau Anda pegang satu file itu enak kuliah. Saya dapat ini lengkap. Kemudian ini untuk yang kelas B, beda modelnya ya. Kelas B itu karena sebulan 2 kali, maka satu pertemuan itu dapatkan 2 pertemuan sekaligus. 1 minggu itu harus saya ulang 2 bab. Minggu depan saya menyampaikan ini kelas B. Kelas B itu. Kemudian kelas tugas akhir teman-teman ya. Tugasnya ada 10 totalnya. Oke, tugasnya ada berapa? Ada berapa situsnya semua? Ada 10 ya. Oh. Ya dihitung ada 10 tugas. Ini mungkin tugas terbanyak sepanjang sejarah. Oke, sebelum kalian libur panjang ya siap-siap. Kalau saya jadi Anda, maka semua saya kerjakan dulu sebelum saya sibuk. Kalau saya jadi Anda loh yang dosen udah tahu tugasnya, tanggalnya udah dikasih tahu. Berarti apa? Ya udah kita nggak ngerjain. Ya, jadi enak kalau kayak gini. Artinya sampaikan mumpung saya masih lupa, saya ingin ngerjain semuanya Pak Bu. Ya boleh. Kalau saya nggak mampu ya satu-satu. Oke. Sudah saya terbitkan teman-teman tanggal 15 nanti cek di e-learning dan tanggal 22 juga saya share kemarin ketika praktek. Kemudian tanggal di minggu depan ada tugas lagi. Oke, tanggal 8. Nanti ada kuis di tanggal 29 sampai tanggal 4. Kemudian nanti ini kalau saya kelas teman sampai UTS harus ada 5 tugas ini harus kumpul. Semuanya akan saya nilai, ada analisisnya. Nilainya sedikit. Saya ngasih tugasnya juga imbang. Gitu ya. Proses penilaiannya sama ya, partisipan 10%, tugas 25, UTS 30, UAS 35. Nah, tugas-tugas ini akan saya potongkan poinnya di tes sama UAS. Dengan mau selai persen. Nanti kita ambil pakai tanggal 5% untuk menyumbang tugas. Itu panjang, agak banyak. Jadi UTSmu nanti paling selai persen, UASnya 30%, 10% tak tambahin dengan tugas. Karena tugas itu jadi tak tambahin dengan tak transfer. Ini kehadiran dari absensi, pastikan semuanya absen. Kalau masuk terus berarti nilai 100. Dihitung 14 pertemuan. Saya cek ya. Kalau 14 pertemuan berarti nilainya 100. Dan terbukti dulu saya juga pernah ngasih nilai 100 kehadiran. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan monggo. Kehadiran sama Yanti. Malah hari ini nggak datang lah orangnya. Kehadirannya 100. Absen terus yang rata teko. Pastikan semua teman-teman. Ya jadi tidak hanya sih, tapi harus ya. Mbak Faradita nggak ini nggak ada. Pastikan harus ya juga. Kayak gitu. Ini semua saya share. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Mbak Judisira mau bertanya? Indah mau bertanya? Jangan takut salah teman-teman. Teman-teman punya hak. Ya silakan. Boleh. Tanya apapun. Semuanya tanyakan. Ya. Boleh. Silakan. Materi itu yang Anda belum silakan tanyakan. Untuk materi e-learning, e-learning. Kita tuh kebanyakan praktek. Kalau saya teori itu ya sedikit. Saya tuh paling suka praktek. Kalau teori kayak gini tuh nggak banyak. Ya teorinya kan juga praktek juga. Teorinya kan praktek kan. Itu juga. Ya ini saya tuh sukanya langsung paham. Tapi kalau baca teori ya capek. Nanti ya bekas tidaknya kalian paham lah, kenal lah fungsi-fungsinya. Tapi beda kalau dipraktekkan. Gitu ya. Baiklah, silakan nanti setelah hari ini Anda cek di e-learning ya. Nah, cek di e-learning. Saya sudah nge-share 2 tugas. Kita jelasin sekarang tugasnya seperti apa. Baik, nanti Anda buka di e-learning kayak gini.
Ini dosen sudah ngasih 2 tugas. Misalkan saya login sebagai mahasiswa. Oke, saya login sebagai mahasiswa. Saya pakai Opera. Oke, saya login sebagai mahasiswa. Ya, nanti kondisinya sama. Baik, ini saya login sebagai mahasiswa. Sekarang saya akan beralih sebagai masuk kelas IC. Karena ini bukan kelasnya, jadi nggak akan ada tugasnya. Ya, pastikan absen di sini, absen ya. Itu absen di ya, absen. Tuh, terus saya akan masuk ke kelas TIC. Pindah kelas. Ada ini. DP TI 2C1. Date. Bulan. Baik, saya berada di kelas 2C1 ya. Oke, sekarang saya akan lihat materinya. Kelas C kayak apa wae. Tadi kamu dapat bahasa Inggris ya. Robin sudah nge-share nih, ini kan? Kemarin toh, tak share. Nih. Salah rapi ya, P3, dosennya ada, materinya tetap tinggal video ada ya. Saya nggak video, capek video. Jangan lupa teman-teman di sini ya. Nama, kelamin, prodinya dipilih, kemudian semesternya dipilih, kelasnya juga dipilih, kemudian mata kuliahnya dipilih juga ada di sini. Jangan sampai nggak absen, teman-teman. Dosennya juga dipilih saya, jangan sampai keliru dosen. Saya di ini, jangan lupa keliru ya. Jangan sampai salah. Kemudian rekap pertemuan sudah, Anda nggak perlu ngetik lagi, udah saya kasih opsinya. Jadi mahasiswa itu nggak keliru. Bahkan dulu rencana saya itu mau taklid juga NIM-nya. Kenapa? Karena kebanyakan mahasiswa itu nulis NIM ya ada padang pledot besar kecil huruf S aneh-aneh kecil. Kalau tak lebokin yang kabeh, maka kowe golek list ini pengen nanti 1000. Kalau NIM itu mau tak inputin di situ, nanti di situ kan 1000 NIM. Kayak kecil bikin gue 1000 NIM, 1000 NIM. Nah, mau tak list juga karena jadi mahasiswa itu di input milih tok. Mau tak buat seperti itu cuma nanti lama. Kalau di Ven ini ora. Teman-teman yang pernah pakai Google Forms apa nih kelas ini? Yudhistira pernah pakai Google Forms, Mas? Pernah, Pak. Pernah. Kalau misalkannya itu ngeset ya Sarah, Mas. Ini kan listnya kan milih toh. Misalkan aku tak ganti NIM. Tapi di sini ngefan res Sarah. Misalkan tak ketik NIM kok tas tampil ngisor ini Sarah. Yang Google Form. Waduh, kayak gitu kurang tahu Pak. Mending ketik sendiri Pak kalau nih Pak. Soalnya katanya juga banyak. Nanti ngelutnya juga susah. Betul, pintar kan? Nah itu kan. Temanmu sendiri sudah mengatakan kan datanya itu kan. Ya seperti itulah teman-teman. Datanya sehari itu ada yang ngasem 1000. Ya ini sudah cukup nggak Mas Yudhistira absensinya model seperti ini? Cukup Pak. Tapi terlalu banyak yang diisi Pak. Terlalu banyak yang diisi. Oke, sekarang enggak. Oke, kamu pengennya simpel. Baik, kalau kamu pengennya simpel, kita akan jawab kenapa kok banyak. Oke, jawabnya seperti ini. Kenapa kok banyak? Oke, gini teman-teman. Absensi ini kata-kata seluruh, ingat-ingat. Untuk seluruhnya, seluruh mahasiswa, seluruh mata kuliah, seluruh dosen, seluruh kelas, seluruh siapa pembuat seluruhnya kabeh. Kenapa? Karena satu halaman tapi dipakai untuk seluruhnya. Akhirnya ketika kita coba absensi ini, kita coba ya udah meledak. Sehari ini absen 1000. Kemarin aja absensinya dari situ tuh sudah sampai nih ya. Absensimu itu tahun gasal sudah sampai 111.000 absensi tok. Kayak gopo data kami. Maka itu Pak Tony, Pak Tino nggak absensi dewi sih.
Ya, karena harus filter. Kalau dosen mau buat sendiri nggak apa-apa, masalah. Boleh, nggak masalah. Jadi akan ngesus kepada sendiri. Nah, PowerPoint kan melayani seluruhnya. Kan? Oke, di sini adalah absensi seluruhnya yang nggak salah kemarin. Segini banyaknya. Sampai 117.000 absensi. Nah, seluruhnya. Kenapa kok banyak pilihannya? Ya kayak gitu jawabannya. Karena ini dipakai untuk semua dosen, semua kelas, semuanya. Dengan data seperti ini saya akan tahu ya, Mbak Sinta masuk kuliah berapa kali itu ketahuan. NIM-nya berapa Sinta? 029, Pak. 29. Oke, ngelatihnya gampang ya. Pertama saya akan latih dulu dari dosen. Select all. Kemudian saya pilih nama saya saja. Karena jenengan nanti absennya saya kan, nggak mungkin ke dosen yang lain. Nah, oke. Ini adalah absensi saya semuanya. Oke, setelah itu saya mencari mahasiswa yang ketemu saya. Minta langsung, ini cepet-cepetan. Oke, misalkan NIM, filter, and which. Tadi NIM-nya Mbak, 2020 TI 029. 29. Oke, date. Oke, cinta. Kelihatan semua. Kita akan tahu ini rekap pertemuannya. Kenapa double-double? Karena di sini ada teori praktek. Akan langsung ketemu. Anak ini ketemu saya berapa kali langsung set. Per orang bisa dilacak layoutnya. Tapi ya capek. Iya. Satu-satu. Kayak gitu. Jadi kurang efektif. Ya, nanti kedepannya buatin aplikasi buat ngeset itu. Ya belum sempat. Google yang papat itu. Oke. Itu ya temannya. Sekarang saya akan jelasin ke tugas. Oh ya, satu lagi tips. Ini kan kelasmu kan tampilnya kayak gini toh, kelas C toh. Gini, kalau kamu bingung, tadi tampilan kayak gini ada bingung, Anda bisa filter ya, data ajari dulu ya. Filter, kamu filter aja mata kuliah Pak Rubinto. Oke. Kemudian filter date, maka nanti yang akan tampil adalah mata kuliah saya. P1, P2, P3. Rapi seperti itu. Jadi mahasiswa nggak bingung, mencarinya cepat. Gimana ya Distira? Menurutmu? Ya Pak, ya gitu Pak cara nyarinya Pak. Apalagi kamu pertemuannya udah banyak Pak. Ya kalau itu sekarang kayak yang kemarin pertemuan udah banyak, bingung nyari materi yang mana, tinggal short aja. Bentar. Kamu gak pas nggak ketika klik parameter tuh KB ya? Terus lagi nih. Nunggu HP aku buat tes. Tapi kalau seandainya gini Mas, kalau seandainya dosen ini KB tertib ya tertib. Anda nggak perlu ngeklik tuh nggak perlu, langsung ketik find kode dosen. Dosenmu sebuah aku. Misalkan Pak Akbar ya. Nah, enter jedet. Nah, kecuali kamu kok nggak ngeklik bisa kok. Tapi find aja kode depan. Tapi salahnya dosen KB itu adalah nulis kode depan nih, nah, Pak Akbar rajin nih, NA 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 nah, gitu. Jadi enak, jadi kamu parameter ketik aja kode dosennya, NA, MQ, apalagi Bu Siti apa? ST, SR, coba SR. Nah ini baru 1-2 kelihatan. Gitu caranya. Nanti kalau udah ketindih-tindih, kalau saya MQ, enter, lebih cepat. Nggak perlu lagi ngeklik ya. Itu teman-teman. Itu salah satu. Dulu sebenarnya mau tak filter ini. Jadi ketika ada kelas, maka mata kuliah A semua, kelas B B semua. Semester 1 semua. Rencana mau tak filter kayak gitu, tapi itu bidangnya ini Bu Siti yang jago. Karena itu berkaitan dengan database. Ini kan database semua. Ya, kita belum connect. Nanti nunggulah proses. Semoga ke depan bisa diperbaiki lagi sistem ini. Sama aku dulu. Oke, kemudian masuk di tugas, teman-teman. Tugas ya. Nah, ini saya sudah ngasih 2. Oh, lagi Pak Robin tok. Nanti dosen liar udah tugas. Iya, ini. Dosen lain belum ada tugas. Tapi ya begitulah, Pak. Nah, sikap
Kalau misalkan Pak Arif dikasih tugas, kira-kira kalau jadi mahasiswa yang dilakukan? Tanya Pak. Kalau saya sudah ngasih tugas, kalau dosen sudah ngasih tugas, maka sikap mahasiswa dari apa yang harus dilakukan? Oh, dikerjakan. Oh, tak kira tinggal pergi. Ayo. Kalau jadi mahasiswa maka harus dikerjakan. Nah ini, kenapa saya tanya demikian? Mumpung dosen liur nggak tugas, tak isi dan digarap. Aku yakin 100% selain Pak Robin masih juga akan ngasih tugas. Saya yakin 100%. 180 derajat Bapak Akbar, Bapak KB mesti gitu karena wajib. Dosen itu wajib bikin tugas minimal 2. UTS sama UAS. Nanti raga UTS sama UAS ya enak nilai logikanya kalau nanti nilaimu. Jadi itu. Oke, ini buka ya. Misalkan buat tutup. Oke. Nggak usah khawatir ya. Ini bisa di-back teman-teman. Kamu back di sini nggak bisa. Balik mental. Dulu kan kayak gini udah protes kayak terkunci. S1 gitu kan. Ini sudah ada tombol back. Jadi bisa balik. Ya, kita kasih tombol back di sini maka bisa balik. Ini salah satu nikmat Allah ya. Memberikan akal sehat sehingga bisa mempelajari ilmu, memberi manfaat di orang lain itulah. Di semua teman kita ya, kemampuan orang lain bisa bagi orang lain itu luar. Ya, ini semua kan dari Allah. Oke, mau ya kayak gitu. Jadi dulu kalau nggak ada tombol back itu ya stres mahasiswa nih. Banyak yang kunci kabeh. Sekarang sudah ada tombol back enak ya. Apa file saja yang bisa di back. Karena kenapa kita tambah tombol back? Karena ada beberapa hal buat saya harus ngambil tombol back. Yang pertama itu karena terkadang dosen tuh lucu ngai tugas perintah tugas nenggon materi nguploadnya neng tugas. Mahasiswa harus buka print soalnya wes buka tugas wes bingung kunci kayak gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua memang boleh untuk back karena upload file itu memang ini tidak perlu durasi menitan sehingga diizinkan untuk kembali gitu kan. Jadi, maka alasan yang kedua kalau misalkan dari mahasiswa saya nanya itu kan gak ada waktunya, oke dijawab lagi. Solusinya ada materi ini bisa saya tutup kawan. Jadi ini saya tutup nggak bisa kamu kerjakan. Kalau saya tutup jedet gitu ya ini misalkan kamu buka ngerjain seperti ini misalkan nih kamu belum mengerjakan kemudian dosen tutup di sini saya sisi dosen misalkan ya ini kan halaman dosen sekarang akan saya tutup gara-gara telat gara-gara kamu tanggap oh ya durasinya sentek tak tutup ya jedet gitu ya tak tutup ya sekarang coba di refresh maka akan seperti ini wes kekunci wes reso ngopo-ngopo oh iso untung jadi sama tuh coba nih reso oh ya kemarin udah kita perbaiki bisa keluar tapi kamu nggak bisa upload file tugas belum dikerjakan ya nah artinya apa artinya mahasiswa dosen itu punya hak untuk menonaktifkan berarti mahasiswanya sendiri wah sobek kapan-kapan nggak bisa saya bisa nutup kapan-kapan teman-teman kalau saya tutup ya, seperti tadi ini sekarang lagi paham saya akan pindahnya tugas pindahnya baik tugas satu itu perintahnya ini teman-teman ya perintahnya itu adalah buat weblog perintahnya dari mana ini ada tugas satu kamu klik ya klik kanan ya ini kamu klik ngetek ke samping klik kanan pilih atas sendiri nih tak arah Google Form jadi iki ngelempar ke Google Form dibaca dulu tugas satu buatlah weblog ini baru baca udah tahu belum tugas ini lapip mau corong tugas satu belum mesti belum itu Pak belum kita belum baru tahu ini ya oke adalah weblog di blog dengan tema informatika kan yang sebagai berikut buat weblog dengan ketentuan sebagai berikut ngeling lagi ini petunjuk lagi ke sini jadi banyak nanti ke samping nah, nanti Anda petunjuknya di sini
bukan link. Ya. Nanti bentuknya di sini. Anda RTM-nya sudah saya linkkan ke situ. Ini RTM-nya teman-teman. Ini RTM-nya. Ya. Anda baca lagi. Oke, dikumpulkan pada saat tanggal 20 Juni. Oke, masih lama. Ya, tapi jangan dilama-lamakan ya. Ini sampai UAS tugasnya. Sekitar 3 bulan, 4 bulan lebih lah. Ini nanti gak rampung bangetan mahasiswa nih. Masuk tolong fasir 3 bahaya ini. Oke, weblog ini dibuat sesuai dengan data diri mahasiswa. Pertama, weblog ya tentang data diri mahasiswa dan perkuliahan itu bisa. Boleh melakukan tulisan sendiri. Di dalam weblog ada slot menu mulai ya. Mulai dari jadi mulai dari semester mata kuliah. Jadi ada tombol ini. Menu weblog minimal mencakup home, profil, semester, tip and trick. Ini minimal. Desain web silakan dan dikembangkan sesuka hati, tapi tetap mengikuti tema. Setiap postingan artikel wajib minimal ada 1 gambar sesuai tema yang diposting. Jadi setiap postingan jenengan, katakan ada posting minimal harus ada 1 gambar. Terdapat slide di tampilan web awal weblog. Jadi pastikan template-nya harus ada slide-nya. Mari postingan sendiri atau mengambil dari internet, tapi tetap menyertakan sumber referensi diletakkan di bagian paling akhir tulisan untuk setiap postingan. Jadi kalau Anda cari di internet, ya di bawahnya harus ada referensinya. Terdapat sebuah video tutorial, misalkan video tutorial instalasi SO dari YouTube waktu lalu ketika semester gasal. Bisa ditampilkan di weblog di sebelah kanan atau kiri. Jadi di kanan kirinya ada video tutorialnya Anda. Materi ditampilkan di weblog boleh mengambil dari mata kuliah lain, tapi tetap selini bidang informatika. Jadi weblognya itu temanya adalah informatika. Nah, nanti kalau setelah Anda registrasi blog, silakan input alamat weblog Anda di Gform di sini. Jadi di sini tuh saya cuma crawling nama, kelas, sama alamat weblog. Jadi alamatnya jangan di list di grup WA, nanti tidak penuh, listnya di sini. Nah, nanti kalau alamat terkumpul, saya nilainya tinggal ngecek alamat webnya aja, selesai. Gitu ya. Ini nama, kelas, prodi nggak usah. Kemudian tutorial penjelasan dalam pembuatan weblog terdapat dalam perkuliahan pertemuan ke-1. Berikut rekap jejak hasil rekod kuliah pertemuan. Saya ngasih tugas tapi saya ngasih penjelasan. Penjelasannya saya sudah cover ke sini. Misalkan Anda, Pak, ini tugas oke Pak, gini petunjuk ya. Saya kasih petunjuknya, saya kasih penjelasannya, saya kasih rekod buatnya. Seluruh kelas saya tampilkan di sini, tinggal pilih SDW. Komplit. Nanti dicari sendiri ya. Itu. Nih, di rumah. Nah, terus diskusinya apa? Ini screenshot web upload link. Jadi ini nanti hanya uploadan sebuah file screenshot. Jadi misalkan blogmu bisa blogmu iki, nanti screenshot terus mbak upload yang gini. Jadi ini ada namanya adalah rekap pembuktian bahwasanya kamu sudah mengerjakan. Itu adalah tugas 1. Tugas 2-nya, tugas 1 paham belum? Yudhistira? Yudhistira paham belum? Paham. Indah paham nggak Anda? Paham, Pak. Paham. Epta paham? Paham, Mbak. Tapi itu nggak harus dari platform tertentu kan, Mbak? Nggak harus dari Blogger atau WordPress gitu kan? Enggak. Hosting sendiri nggak online. Hah? Hosting sendiri? Boleh, tapi bayar. Ya bagus, itu malah lebih bagus. Tapi itu bayar yang ya gratisan saya, Pak. Kayak saya udah ngumpulin malah. Ya, mau kamu kirim di mana? WA. Lu? Itu sebenarnya Blogger atau web, Pak? Kalau web kan bisa platform lain, nggak harus Blogger atau harus Blogger? Ya. Nggak harus Blogger. Oh, jadi web itu boleh, Pak? Boleh. Yang penting ning web wingko intinya temanya itu adalah webmu sendiri. Jadi tugas ini tuh adalah kayak aku tuh minta kamu tuh punya rumah tapi online. Maksudnya ya Pak, maksudnya itu mahasiswa itu bisa
blogging, bahasanya terus blogging. Pasti mahasiswa itu bisa menampilkan, memposting, kayak bikin sebuah portal sendiri tapi tentang datamu, ya. Datamu tuh mesti piye? Misalkan ada profil kamu, kontak kamu. Nah, kamu kan kuliah, maka kamu tampilkan kuliah. Kamu kuliah dapat berapa mata kuliah nih? Dari semester 1 sampai semester, kamu bisa klaster menu 1, semester 1, menu 2, semester 2. Semester 1 mata kuliah ini, rekap materi ini. Lah itu kamu posting. Kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak ya data kamu sendiri, tapi terdokumentasi dalam sebuah blog. Kayak gitu. Paham nggak nih teman-teman? Paham, Pak. Eta, Elapip. Itu apa nih? Tidak harus blogger. WordPress boleh Pak? Boleh. Web berbayar? Boleh. Boleh banget kalau misalnya .com gitu. Misalkan epta.com boleh banget. Cuma kan bayar kan ya bayar. Maksudnya saya itu tidak meminta teman-teman harus boros. Boleh. Kalau seandainya teman-teman mau bayar kalau punya uang banyak, silakan. Tapi saya mengajarkan itu semua serba gratis. Tidak harus menggunakan uang banyak. Gini aja Pak, coba buka punya saya dulu aja, dikomentari gimana kurangnya Pak. Ya boleh di chat dulu silakan. Benar. Ya. Oke, contohnya Pak Niki juga sedang mulai proses Ki. Pak Rofi juga membuat, saya merintahkan tapi garap Prof juga. Ini Pak Rofi juga punya, tapi belum rampung. Sama-sama ini masih dalam konsep semua. Ini kan punya Pak Rofi masih kosong. Saya kan dulu sudah tunjukin ke teman-teman saya sebenarnya sendiri. Ini kan khusus dosen, mau tak klaster buat dosen. Ini rencana mau buat dosen semua. Kalau web blog Pak Robin itu di sini. Ini web saya tahun 2012. Nah, ini web saya dulu pas awal dakwah itu ini. Dakwah ilallah ini. Ini enggak kayak orang yang rolas. Kene eta tak cek saya. Gitu. Ya, saya punya blog tapi agak lemot ini. Blogspot, kenapa kok Blogspot? Karena Blogspot ini tidak akan hilang sekali perangnya hilang. Maksudnya Blogspot ini pertama gratis, yang kedua nggak bayar, yang ketiga kesimpan online, sekali nggak akan pernah hilang. Karena ini Blogspot ini gratis semuanya. Nah ini dulu punya saya ini, dulu dan orang yang rolas gitu. Nah ini dulu masih seneng tempat-tempat yang ngesel kayak gini, nggak seneng dulu. Sekarang saya akan mulai fokus ke dosen. Masuk juga sama, saya juga ngergarap. Oh, Epta kayak gini. Ini punya kamu buatnya pakai apa, Epta? Pakai itu HTML, JS sama itu biasa ya Pak. Oke, berarti ini offline online gitu. Ada script HTML-nya ada? Ada, masih ada. Nah, tapi kamu sudah belajar hosting domain udah berarti ya? Udah lama saya belajar, baru kemarin praktek itu ya Pak. Baru ngupload yang ini. Ya, bos. Komentar satu bagus sih, cuma kayak caramu udah bagus. Cuma tambahan ini kamu salah untuk memperbaiki. Jadi menunya ada menu kuliah. Misalkan mata kuliah Mas, ini dengan yang lain juga. Ini dari Mas berlaku juga. Jadi harus paham namanya kategori. Kategori itu harus. Suara Provin bisa lancar nggak di sana? Di sini ternyata loss. Oke. Harus ada kategori. Kategori itu apa? Oke, mata kuliah itu banyak ETA. Ada Provin, ada begitu, ada apa ada siapapun. Berarti kamu tuh harus membuat kategori. Oleh program web sendiri, mata kuliah database sendiri. Ya, itu harus dikategorikan. Itu satu. Nah, kategori ini sebenarnya ya. Oke, kamu kayaknya sudah mulai kan mengkategorikan. Nanti itu kategorinya per semester nanti Pak, karena kan baru satu semester yang semester 2 dulu, karena semester selanjutnya kan gitu. Belum ada materi lanjutan gitu. Ya lumayan.
Oke, keren. Cuma ini tampilannya jatakan tengah, Bu, Mas. Ini kalau bisa dibikin kotak-kotak lagi bisa nggak ini? Ya seperti ini teman, tapi oke lumayan lah. Oke, nanti diperhatikan lagi layoutnya. Ya, lumayan. Itu sama tombolnya jangan gitu ya. Terus ada tombol semester. Jadi slide-nya belum ada. Tambahkan slide. Jadi nanti nilai yang dinilai Power ini apa sih kriterianya? Yang pertama itu adalah memuat perintah tugas. Perintah tugasnya mau hilang ya. Oke, di antaranya gini, blok itu harus ada slide-nya. Tadi kan ini EPTA belum ada slide. Tambah slide Mas EPTA. Ya, harus ada slide-nya. Ya. Belum ada. Yang kedua, menu. Menu itu harus cakup yang saya perintahkan tadi. Ini tadi. Ini Kak. Oke, jadi tambah menu ya Mas Septa ya. Menunya masih belum ya. Masih simpel ini, belum ada menu untuk kategori. Itu. Ini sudah lumayan sih ada mata kuliah tampil. Ini semester 1 ya Mas Septa ya. Sama kedua campur. Septa, halo. Saya mulai semester 2, Pak. Semester 1 banyak yang lost materinya. Ayo, dari satu banyak yang lost. Ya, Strava. Nanti Parob itu mau mulai dari semester 1 juga. Ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman yang lain ya. Kalau bisa dari semester 1, semester 2 juga ada di script. Oke. Ya, naik lagi wes. Bagus lah. Anggap yang ini sebagai contoh. Oke, kemudian jadwal. Ya, sudah berpakai tabel. Jadwal download atau ke drive. Oh, langsung view PDF. Ya, sisa nanti PDF. Oke. Gas. Ada masuk oke. Ya, nah, seperti ini boleh. Cuma nanti Septa ini di kertas semester longgar loh terkait semester sih ada tambah semester 2, semester 3, semester 8 dibuat seperti ini. Ya, seperti kan. Kemudian mata kuliah saya nanti mata kuliah di bawah ini download langsung ya jenengnya ya. Ya, pertemuan 1, iya langsung 2. download. Kalau bisa jangan langsung download Mas Epta, tapi kasih yang ini Mas, kasih kayak gini, kayak ini Pak Robin gitu. Dikasih uraian. Nah, ini Pak Robin ada. Misalkan ini ya, detail. Kamu copy ini, copy gini. Ya. Kalau bisa. Jadi tidak download. Tapi kalau misalkan download seperti ini boleh, tapi dibuat kotak-kotak bisa nggak Mas? Kotak. Jadi tidak seperti ini. Ini kurang rapi. Ya. Jadi harus rata tengah kayak gini. Ini orang lihat tidak begitu rapi. Boleh seperti ini, cuma dibuat kotak ini. Saat ini kotak, segini, rata kiri semua aja enggak apa-apa. Kayak gitu ya. Ya kotak-kotaknya nanti dia ambil model kayak gini Mas. Tampilan ini loh. Tampilan ini kan pakai ini. Ini kan copy dibuat kayak gini. Ini pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 kayak gitu. Bisa ya? Ya, bisa nanti, Pak. Kalau bisa kan. Kalau misalkan kamu nggak mau nampilin ringkasan kayak ini Pak Robin mau kayak ini Kak Popo ya. Seperti ini nggak apa-apa, tapi dibikin kotak-kotak itu revisiannya. Terus tapi bagus banget. Itu ya. Videonya belum ada Mas, ya. Tambah lagi tombol video. Video itu bisa kamu sampaikan video tutorial yang ada tugas kemarin. Intinya mahasiswa tuh selama kuliah itu buat video apa aja dari tugas itu boleh. Ya, tambah tombol untuk video. Kemudian tombol apa lagi? Nanti dikembangkan sendiri. Oke, upload-nya sudah belum? Upload-nya harus menceritakan dulu. Kamu kapan ya filosofi biologi ya.
Terus gambar ini sesuai dengan tema, bukan seperti ini. Gambar ini harus sesuai dengan tema. Kamu komputer, berarti temanya komputer, bukan. Ya pastikan slide-nya, ini slide-nya. Gitu ya. Kemudian kontak. Kontak ini isikan datamu jadi ya. Bisa nama, NIM, kelas, alamat, itu ditelah di atas di sini. Klik lempar WA gitu kalau bisa. Itu scriptnya kayaknya. Nanti cari di Google kayaknya ada. Itu Mas Septa ya. Ini udah bagus nih, tinggal diperbaiki. Ini buat yang lain buat seperti ini juga. Minimal seperti ini. Untuk tampilan di sini masih kurang rapi Mas Septa. Kalau bisa kotaknya ini full. Mas Septa, halo. Ini full Iya, sampai Pak. kotak sini. Oh. Contohnya kayak di e-learning misalkan ya. Di e-learning saya logout ya. Di e-learning kan udah cukup rapi kalau di sini ya. Ya, ini ya buat seperti ini kayak e-learning kayak gini. Ya. Jadi di sudah kita konsep ya seperti ini. Ya kalau bisa kamu bisa desain seperti inilah nanti ke depan. Ini Kalau caranya saya buat gimana Pak buat? oh ya bisa. Iya, iya. Nggak Ini bisa kan bisa Pak kayak Pak. nah, ini ada genapnya Pak belum. Nah, minggu ini baru saya minta karena untuk isi data ini tidak bisa Pak Robin sendirian. Ini kan datanya kan seluruh dosen. Saya harus mengkoordinasi seluruh dosen nggak mudah. Kecuali dosen cuma saya sendiri saya bisa. Tapi nggak mungkin disuruh ngaji semua mata kuliah kan nggak mungkin. Menghandle banyak orang itu lebih sulit daripada menghandle diri sendiri gitu kan. Ya makanya harus sabar. Nanti semester 2 proses. Paling minggu ini baru tak minta untuk data-datanya. Nanti kalau udah masuk juga nanti di sini akan nambah 1, 2 sampai terusnya. Terus di sini ada kurs ini kayak cluster teman-teman. Kalau bisa dibuat kayak gini teman-teman. Jadi misalkan nih saya pengennya S1 akuntansi, kan yang otomatis nulis ya, otomatis. Jadi ketika tombol ini maka akan di bawahnya otomatis mengikuti itu script seperti ini semua, maka akan tampil semua. Jadi pengkategorian itu penting ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sudah malam banget ini, sudah ngantuk kabeh. Itu Mas Septa ya, tapi udah bagus nih. Udah hampir jadi. Ya, kenapa? Karena ini batasnya lama ya, sampai akhir kuliah kita. Jadi cukup lama, diperbaiki dulu. Mas Septa masih bisa memperbaiki. Nanti kalau serampung via Pak Yus terus diupdate terus. Nggak akan mungkin selesai ini, mungkin ini sampai lulus kok tugas yuk. Bahkan tugas ini mungkin sampai semester 8 ini. Ya, kalau nanti kalian lulus, kalian masih buka, wah, biar aku udah kuliah dapat tugas kayak gini ya. Nanti tenang-tenanglah di terakhir ini. Itu ya semuanya, tetap semangat. Sampai sini dulu teman-teman, mohon maaf sudah ngantuk. Indah ngantuk dah. Seturu ya. Sudah ngantuk. Ya, tetap semangat. Oke, sebelum kita akhiri foto dulu teman-teman. Open cam semua. Hitungan ketiga siap ya. Bawah belum. Kok rada tampilkan walaupun udah open tapi nggak muncul. Oh ya, ya setelah ketiga ya. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Lo kok cici semua? Semua tuh mau pending. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.